Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dahu wa ba'du. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Qawaidul Asasiyah lil Lughatil Arabiyyah. Kita telah sampai pada pembahasan yang kedua dari bab pertama dalam kitab ini. Al-Mabhathu Tsani fil Bina'i, pembahasan yang kedua tentang Al-Bina. Al-Bina. Al-Bina secara bahasa itu dari fi'il bana yabni, binaan, artinya membangun. Ya. Dan Al-Bina di sini lawan dari Al-I'rab di dalam nahwu. Ya. Al-Bina lawan dari Al-I'rab. Ada mu'rab, ada mabni. Lawan mu'rab mabni. Ya. Nah, sekarang apa definisi al-bina berdasarkan istilah dalam ilmu nahwu? Di sini disebutkan, sebelumnya ada catatan kaki nomor 3 ya. Ini nanti kita baca. Terlebih dahulu kita baca definisi al-bina. Al-bina'u luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin wala i'tilalin. Al-bina, kemabnian adalah luzumu akhiril kalimah, tetapnya akhir sebuah kalimah, halatan wahidatan, pada satu keadaan. Tetapnya akhir sebuah kalimat pada satu keadaan. Sampai di sini. Kemudian disebutkan lagi li ghairi amilin wala tilalin. Bukan karena amil, bukan karena adanya amil tertentu, wala tilalin, dan bukan pula karena adanya i'tilal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan ya. Kenapa di sini ada disebutkan li ghairi amilin, bukan karena amil. Ini untuk mengeluarkan semisal subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Kita dapati subhana penggunaannya selalu mansub ya, dalam keadaan mansub. Tidak kita dapati subhanu atau subhani. Nah, penggunaannya selalu mansub ya, itu bukan berarti dia masuk dalam mabni. Subhanallah, subhana ini isim mu'rab, bukan isim mabni. Subhana dia mansub karena ada amil yang menasabkannya, yaitu fi'il yang terbuang, takdirnya usabbihu. Dan subhana ini dia mansub karena maf'ul mutlak. Ya, demikian ya. Di sini ditegaskan li ghairi amilin, bukan karena suatu amil ya, agar semisal subhanallah ini tidak masuk ke dalam definisi al-bina ya. Meskipun subhana ini selalu mansub penggunaannya, tidak ditemukan subhanu atau subhani, tapi bukan berarti dia masuk ke dalam definisi al-bina. Kemudian wala i'tilalin, dan bukan karena adanya i'tilal. Nah, ini untuk mengeluarkan isim maksur. Isim maksur contohnya al-fata, diakhiri dengan alif lazimah. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya isim maksur contohnya al-fata itu dalam semua keadaan baik rafa, nasab, dan jar itu sama ya, secara zahirnya sama. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, sama. Tapi ini bukan berarti isim maksur masuk dalam mabni ya. Isim maksur ini dia diakhiri oleh huruf illah, alif lazimah ya, dan tidak bisa menerima harakat. Oleh karena itulah alamat i'rabnya dalam semua keadaan i'rabnya muqaddarah, tersimpan ya. Demikian ya.
Jadi adanya tambahan di dalam definisi ini li ghairi amilin wala i'tilalin untuk mengeluarkan kalimat yang terkesan itu seperti mabni padahal bukan mabni. Ya, demikian. Kemudian di halaman berikutnya disebutkan contohnya. Wadzalika kaluzumi kam waman as-sukuna. Dan itu contohnya kaluzumi kam waman as-sukuna. Seperti kam dan man yang melazimi atau yang tetap pada sukun. Kam mabni di atas sukun, man mabni di atas sukun. Wa kaluzumi haula'i wa hazami wa amsi al-kasra. Dan seperti haula'i, hazami dan amsi yang melazimi atau yang menetapi al-kasr, mabni di atas kasr. Haula'i mabniyun alal kasri, hazami mabniyun alal kasri, amsi mabniyun alal kasri. Wa kaluzumi mundu wa haitsu ad-dhamma. Dan seperti luzumnya mundu dan haitsu pada dhamm. Seperti tetapnya akhir mundu dan haitsu pada dhammah, mabniyun ala dhammi. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fatha. Dan seperti luzumnya aina dan kaifa pada fath. Aina kaifa mabniyun alal fathi. Bagian akhirnya tetap pada fath. Kemudian kita baca catatan kaki nomor 3. Di sini disebutkan, dijelaskan, yadkhulul bina'u fi anwa'il kalimatis thalathati. Al-bina, kemabnian, masuk pada 3 macam kalimah, yaitu isim, fi'il, harf. Ya, masuk ke tiga-tiganya. Awalan, yang pertama, fil harfi, pada harf. Faminhu, maka diantaranya, diantara huruf tersebut, mabniyun ala sukuni, ada yang dimabnikan di atas sukun. Contohnya kahal, hal, wabal, bal, walau, wa'au, dan lau, au. Hal apakah, bal bahkan, lau seandainya, au atau. Ya. Ini semuanya mabni di atas sukun. Wa minhu, dan di antara huruf itu mabniyun ala dhammi, ada yang mabni di atas dhamm, di atas dhammah. Contohnya nahwu mundu. Mundu mabniyun ala dhammi. Wa minhu, dan di antaranya mabniyun alal kasri, ada yang dimabnikan di atas kasr. Nahwu jairi. Contohnya jairi. Jairi artinya na'am, ya, maknanya semakna dengan na'am sebagai jawaban, ya. Ya. Wa thaniyan, kemudian yang kedua, fil fi'li. Kemabnian itu juga masuk pada fi'il. Faminhu, maka di antara fi'il itu ada yang mabniyun alal fathil zahiri, nahwu kataba, awil muqaddari kasalla. Di antara fi'il itu ada yang mabni di atas fath yang zahir, yang nampak. Contohnya kataba. Kataba ini fi'lun madin mabniyun alal fathil zahir. Fathnya zahir, nampak, ya, kataba, ba-nya berharakat fathah. Awil muqaddari, atau fathahnya muqaddar, tersimpan, tidak nampak. Kasalla, contohnya seperti shalla. Shalla diakhiri oleh apa? Huruf illah, alif. Sementara alif tidak bisa menerima harakat, maka harakat fathahnya muqaddar, tersimpan pada akhirnya. Demikian. Wa minhu mabniyun ala sukuni, dan di antara fi'il itu ada yang mabni di atas sukun.
Nahwu ifham. Contohnya adalah ifham. Ini fi'il amr. Ifham mabni di atas sukun. Wa minhu mabniyun ala hadfil akhiri nahwu ud'u. Dan di antaranya ada yang mabni di atas membuang huruf terakhir. Contohnya ud'u. Ud'u ini mabni di atas pembuangan huruf terakhir yang berupa huruf illah. Huruf illahnya dibuang. Kemudian wa minhu mabniyun ala hadfin nuni, dan di antaranya ada yang mabni di atas pembuangan nun. Nahwu, contohnya isma'a, isma'u, isma'i, isma'a, wasma'u, wasma'i. Ini mabni di atas pembuangan huruf nun yang ada pada terakhirnya. Nah, ini juga ada pada fi'il amr. Catatan kaki nomor 3 ini sebenarnya penjabaran untuk yang di atasnya, ya. Penjelasan di atas, ya, terkait definisi al-bina, kemudian juga contoh-contohnya. Nah, di catatan yang ketiga ini dijabarkan lebih rinci bahwasanya mabni itu masuk pada 3 macam kalimah. Pertama pada harf, ya, secara dasar sudah kita jelaskan, ya, bosnya huruf itu semuanya mabni, tidak ada huruf yang mu'rab. Kemudian pada fi'il ini fi'il madhi dan fi'il amr semuanya mabni, sementara fi'il mudhari itu mu'rab kecuali jika bersambung dengan nun niswah atau nun taukid, maka menjadi mabni. Kemudian pada isim, nah isim ini secara dasar, isim itu secara dasar mu'rab, ya. Tapi ada beberapa macam isim tertentu yang mabni. Di sini dijelaskan wala yujadu fil fi'li al-bina'u 'alal kasri wala 'alad dhammi. Dan tidak didapati pada fi'il yang dimabnikan di atas kasr, dan tidak pula ditemukan pada fi'il yang dimabnikan di atas dhamm. Ini pada fi'il, ya. Tidak ada yang mabni di atas kasr dan tidak ada yang mabni di atas dhamm. Kenapa? Li thiqalihima wa li thiqalil fi'li. Alasannya karena kasr dan dhamm, kasrah dan dhammah itu dua harakat yang berat. Wa li thiqalil fi'li, dan juga karena beratnya fi'il. Jadi sama-sama berat sehingga fi'il tidak dimabnikan di atas kasr dan dhamm yang berat. Wa thalithan, kemudian yang ketiga fil ismi, pada isim. Mabni juga masuk pada isim. Kaidah dasarnya bahwasanya isim itu secara asal, secara dasar mu'rab. Tapi ada beberapa macam isim tertentu yang mabni. Di sini dijelaskan isim yang mabni itu faminhu, di antaranya mabniun 'ala sukuni. Ada yang dimabnikan di atas sukun. Kaman wa kam. Contohnya man dan kam. Man di sini nanti isim istifham atau isim syarat, ya. Kam, ya, ini isim istifham juga mabni di atas sukun. Wa minhu mabniun 'alal kasri, dan di antaranya ada yang mabni di atas kasr. Contohnya amsi, ka amsi, wa sibawaihi, wa hazami. Amsi ini dharaf yang mabni, ya. Sibawaihi ini alam yang mabni, ya. Nama orang yang mabni. Hazami ini juga alam yang mabni. Wa minhu mabniyun 'alal fathi, dan di antaranya ada yang mabni di atas fath. Ka aina wa kaifa, seperti aina dan kaifa. Aina ini isim, ya, isim istifham. Kaifa juga isim istifham. Wa minhu mabniyun 'ala dhammi, dan di antaranya ada yang mabni di atas dhamm.
Kahaitsu wa nahnu, seperti haitsu dan nahnu. Haitsu ini dzaraf, sementara nahnu ini dhamir. Wa nahwu, dan contohnya seperti ya Ali, ya. Wa nahwu ya Aliyu, dan semisal ya Aliyu, ya Ali. Nah, Aliyu ini mabniun ala dhammi. Mabniun ala dhammi, mabni di atas dhamm. Hanya saja mabninya ini nanti mabni yang disebut dengan mabniun binaan aridan, bukan mabniun binaan aslian. Karena nanti isim mabni itu ada dua, mabniun binaan aslian dan mabniun binaan aridan. Nah, Ali ini sebenarnya isim mu'rab, tapi ketika dia jatuh setelah ya nida, maka mabni di atas dhamm, alam mufrad, ya. Ali alam, kemudian dia mufrad, maka munadanya mabni di atas ad-dhamm. Wa minhu mabniun 'alal alifi, dan di antaranya ada yang mabni di atas alif. Kaya Muhammadani wa ya rajulani. Contohnya seperti ya Muhammadani wa ya rajulani. Nah, ini Muhammadani dan rajulani sama dengan Ali, ya. Dia sebenarnya mu'rab, tapi ketika dia jatuh setelah harfun nida ya, maka menjadi mabni. Muhammadani mabni di atas alif, rajulani mabni di atas alif. Wa minhu mabniun 'alal wawi, dan di antaranya ada yang mabni di atas waw. Nahwu ya Muhammaduna wa ya muslimuna. Di antaranya ada yang mabni di atas waw, semisal atau contohnya adalah ya Muhammaduna ya muslimuna. Muhammadun dan muslimun ini sekali lagi sama dengan Ali dan Muhammadani rajulani. Dia asalnya isim mu'rab, tapi ketika dia jatuh setelah harfun nida, maka munadanya ini menjadi mabni, ya, dengan binaan aridan. Wa minhu mabniyun 'alal ya'i nahwu la rajulaini wa la katibaini 'indi. Dan di antaranya ada yang mabni di atas ya. Contohnya la rajulaini wa la katibaini 'indi. Tidak ada dua orang dan tidak ada dua penulis di sisiku. Nah, ini sama juga, ya. La di sini la an-nafiyah lil jinsi, dan isimnya mabni. Isimnya mabni. Ya. Dan mabninya ini bersifat arid, binaan aridan, seperti halnya sebelumnya, ya. Seperti halnya alam mufrad dan juga nakirah maqsudah pada munada itu mabni, ya. Demikian. Nanti dijelaskan secara lebih detailnya pada pembahasan-pembahasan berikutnya terkait masalah mabni binaan aslian, kemudian mabni binaan aridan, ya. Contohnya seperti kasus setelah ya munada ya Aliyu, ya Muhammadani, ya Muhammaduna, ini mabni. Kenapa? Ini nanti pada pembahasan munada. Kemudian la rajula ini kenapa isim la nafiyah lil jinsi mabni? Ya, ini pembahasannya pada la nafiyah lil jinsi. Ya, demikian. Demikian, ya. Ini contoh-contoh mabni pada isim. Contoh-contoh mabni pada isim. Kemudian disebutkan dalam catatan kaki ini tanbihani. Ada dua tanbih yang perlu diperhatikan. Al-awwalu, yang pertama, annal asla fil bina'is sukunu. Yang asal dalam mabni itu adalah sukun. Wala yakunu ala harakatin illa lisababin, dan tidak terjadi mabni itu di atas sebuah harakat illa lisababin, kecuali
karena suatu sebab. Wa asbabut tahriki kathiratun, dan sebab-sebab tahrik, pengharakatan itu kathiratun, banyak. Sataqifu 'alaiha fima ba'du, ya nanti kamu akan dapati pada penjelasan berikut-berikutnya. Ats-tsani, tanbih yang kedua yang perlu diperhatikan, al-fathu was-sukunu yaqa'ani fil ismi nahwu kaifa wa kam, wa fil fi'li nahwu qama wa qum, wa fil harfi nahwu saufa wa hal. Fath dan sukun yaqa'ani, terjadi atau ada, ditemukan pada isim. Contohnya kaifa wa kam. Kaifa mabni di atas fathah, kam mabni di atas sukun. Dan juga ditemukan wa fil fi'li, pada fi'il. Contohnya nahwu qama wa qum. Qama mabni di atas fathah, qum di atas sukun. Wa fil harfi, dan juga ada pada harf. Contohnya saufa dan hal. Saufa mabni di atas fathah, hal mabni di atas sukun. Wa amma dhammu wal kasru fayaqa'ani fil ismi kathiran. Adapun dhamm dan kasr, fayaqa'ani fil ismi kathiran, maka terjadi seringkali pada isim. Wa fil harfi nadiran, dan pada huruf terjadi dengan jarang, ya, tidak sering. Bi khilafil fi'li, berbeda dengan fi'il, fala yaqa'u fihi syai'un min ad-dhammi wal kasri li thiqalihima wa thiqalil fi'li. Berbeda dengan fi'il, maka tidak terjadi pada fi'il itu sesuatu dari dhamm dan kasr. Kenapa? Karena alasannya seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, li thiqalihima wa thiqalil fi'li, karena keduanya thiqal, berat, dan fi'il itu juga thiqal, kedua-duanya berat. Ya, demikian. Kemudian kita kembali ke atas di halaman 29, kita lanjutkan. Wal bina'u fil hurufi wal af'ali asliyun wa i'rabul mudhari' alladhi lam tattasil bihi nunat tawkidi wa nunun niswati 'aridun. Dan mabni pada huruf dan fi'il itu asli, yaitu secara asal dan dasar huruf dan fi'il itu mabni. Kemabnian pada huruf dan fi'il itu merupakan perkara yang dasar, asal. Wa i'rabul mudhari' alladhi lam tattasil bihi nunat tawkid wa nunun niswati 'aridun. Dan i'rabnya fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan dua nun taukid dan nun niswah itu bersifat 'arid. Jadi fi'il mudhari' itu selama tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah, maka dia mu'rab. Kalau bersambung dengan nun taukid, baik nun taukid tsaqilah dan nun taukid khafifah, maka menjadi mabni. Atau bersambung dengan nun niswah, maka menjadi mabni. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya i'rab fi'il mudhari ini bersifat 'arid. 'Arid itu adalah perkara yang datang tidak secara asal atau tidak secara dasar. Sesuatu yang datang menyelisihi asalnya. Wal i'rabu fil asma'i asliyun wa bina'u ba'dihha 'aridun. Dan i'rab pada isim itu asli, ya. Secara dasar, secara asal, isim itu mu'rab. Wa bina'u ba'dihha, adapun mabninya sebagian isim itu bersifat 'aridun. Aridun, perkara yang datang menyelisihi asalnya, ya, berbeda dengan asalnya. Kemudian di sini dijelaskan wa wajhu asalatil bina'i fil hurufi wal af'ali
adamu tawarudil ma'anil mukhtalifati al-muhtajati ila tamyizi ba'diha min ba'din bil i'rabi kalfa'iliyati wal maf'uliyati 'alaiha. Dan sisi atau alasan kenapa mabni pada huruf itu merupakan asal dan dasar, ya. Kenapa kemabnian huruf itu dan fiil itu merupakan dasar dan asal? Alasannya, adamu tawarudil ma'anil mukhtalifah, ketiadaan datangnya makna-makna yang berbeda, al-muhtajati, yang membutuhkan, ila tamyizi ba'diha min ba'din, kepada pembedaan sebagiannya dari sebagian yang lain, bil i'rab, dengan i'rab, kal fa'iliyati wal maf'uliyati, seperti kefa'ilan dan kemaf'ulan, 'alaiha, pada huruf dan fi'il. Jadi di sini dijelaskan kenapa alasan bahwasanya mabni itu merupakan asal dan dasar dalam huruf dan fi'il. Alasannya karena tidak ada makna-makna yang berbeda sehingga membutuhkan sehingga dibutuhkan tamyiz, ya, pembedaan antara satu dengan yang lain dengan adanya i'rab, ya, yang datang pada huruf dan fi'il. Ketiadaan makna-makna yang berbeda yang membutuhkan untuk ditamyizkan antara satu dengan yang lainnya dengan adanya i'rab, ya, yang datang pada huruf dan fi'il. Wa wajhu asalatil i'rabi fil asma'i ihtiyajuha ila dhalika tamyizi. Dan alasan kenapa mu'rab pada isim itu merupakan asalah, merupakan yang dasar dan asal isim itu mu'rab, alasannya adalah ihtiyajuha ila dhalika tamyiz, karena isim membutuhkan kepada tamyiz tersebut, pembedaan tersebut, ya. Lakin, akan tetapi, mata ashbahal ismul harfa syabahan qawiyan yuqarribuhu minhu buniya mithlahu. Lakin, akan tetapi, mata ashbahal ismul harfa, kapanpun jika isim itu menyerupai huruf, syabahan qawiyan, dengan penyerupaan yang kuat, yuqarribuhu minhu, yang mendekatkan isim itu kepada huruf, buniya mithlahu, maka isim dimabnikan semisalnya, semisal huruf. Baik, kita baca catatan kaki pertama, ya, halaman 29. Di halaman 29 ini catatan kaki nomor 1 disebutkan tentang huruf. Al-hurufu kulluha mabniyatun li'annaha la ya'tawiruha minal ma'ani ma nahtaju ma'ahu ila i'rabin. Huruf-huruf semuanya mabniyatun, mabni. Kenapa? Li'annahu la ya'tawiruha minal ma'ani ma nahtaju ma'ahu ila i'rabin. Karena tidak mengenai huruf apa yang kita butuhkan bersamanya kepada i'rab dari makna-makna. Li'annahu la ya'tawiruha minal ma'ani ma nahtaju ma'ahu ila i'rabin. Ya. Karena huruf-huruf itu tidak memiliki makna-makna tertentu, ya, sehingga kita membutuhkan untuk mengi'rabnya. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Kemudian di halaman 30 kelanjutannya, wa bina'uha yakunu 'alal fathi, dan kemabniannya terjadi di atas fath.
bisa jadi pertama di atas fathah. Contohnya seperti ka thumma wa inna wa la'alla wa laita. Thumma inna la'alla laita, ini mabni di atas fathah. Wa yakunu 'ala dhammi, dan bisa juga di atas dhamm. Ka mundhu, contohnya mundhu. Wa 'alal kasri, dan di atas kasr. Ka jairi, seperti jairi. Bima'na na'am, maknanya na'am. Wal lami wal ba'i, dan juga seperti huruf lam dan ba. Fi nahwi, pada semisal contoh az-zi'amatu lis-sa'din wal watanu bis-sa'din. Zi'amah atau kepemimpinan itu milik Sa'ad, dan watan itu negeri, ya tanah air, ada pada Sa'ad. Wa yakunu 'ala sukuni, dan bisa juga mabninya di atas sukun. Kaman wa an wa hal, contohnya seperti man, an, dan hal. Kemudian wa'lam anna al-mabniyati tanhasiru fi anwa'il hurufi wa kadha fi anwa'il af'ali al-madi wal amri bila syaratin. Ketahuilah bahwasanya yang mabni, kalimat-kalimat yang dimabnikan, tanhasiru, itu terkumpul pada macam-macam huruf, semua huruf mabni. Wa kadza fi anwa'il af'al al-madi wal amr, dan demikian juga pada macam-macam fiil, yaitu fiil madi dan amr, bila syartin, tanpa syarat. Maksudnya semua fiil madi, semua fiil amr itu mabni. Wa ammal mudhari'u fa bi syarti ittisalihi bi ihda nunay tawkidi aw nunin niswati. Adapun fiil mudhari', maka dengan syarat bersambungnya fiil tersebut dengan salah satu dari dua nun taukid. Nun taukid khafifah dan thaqilah. Au nunin niswah, atau bersambung dengan nun niswah. Jadi fi'il mudhari' itu mu'rab kecuali jika dia bersambung dengan nun taukid, baik nun taukid thaqilah dan khafifah, ya, atau bersambung dengan nun niswah. Wa kadza fil asma'il mushbihati lil harfi wa hiya al-ghairul mutamakkinati fil ismiyati bisababi tahaqquqi naw'in min anwa'il mushabahati lil harfi fihi bihaythu yakunu dhalika tahaqququ mani'an ma'nawiyan lil ismi min al-i'rabi sawa'un akana dhalika tahaqququ laziman aw 'aridan kama sayati bayanuhu. Dan demikian juga pada isim-isim yang menyerupai huruf, yaitu isim-isim yang tidak mutamakin, tidak kokoh dalam keisiman, dengan sebab adanya sesuatu atau semacam penyerupaan terhadap huruf pada isim tersebut. Bihaitsu yakunu dzalika tahaqququ, di mana keberadaan hal tersebut menjadi mani'an ma'nawiyan, penghalang secara maknawi bagi isim dari i'rab. Sawa'un akana dzalika tahaqququ laziman aw 'aridan, baik, ya, sama saja, baik tahakkuk tersebut, terjadinya tersebut secara lazim ataupun secara 'arid, bersifat lazim ataupun bersifat 'arid. Lazim bersifat harus tetap, ya. 'Arid ini bersifat datang, tidak lazim, tidak tetap, ya. Kama sayati bayanuhu, sebagaimana yang akan datang penjelasannya pada bab-bab berikutnya atau pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, selesai pembahasan yang kedua, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga
terkait dengan macam-macam keserupaan antara isim dan huruf. Ya. Kenapa isim itu dimabnikan? Karena dia menyerupai huruf. Penyerupaan apa saja yang menyebabkan isim itu dimabnikan seperti huruf. Demikian. Saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.